Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad yang telah membawa kita dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dengan anggota 3 orang, yaitu Miftahul Salia dengan NIM 201130025, Arina Faira dengan NIM 200113023, dan Muhammad Arsyad dengan NIM 200113008. Pada kesempatan kali ini dari kami dari kelompok membahas tentang penyakit tanaman tomat atau Solanum lycopodium. Sebelum kita dalam membahas tentang penyakit tanaman tomat, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu tanaman tomat. Jadi tanaman tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki bau warna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dan masakan atau dimakan secara langsung tanpa proses. Tanaman tomat batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena memiliki alkaloid. Adapun penyakit yang menyerang tanaman tomat, pada kesempatan kali ini kita bahas, kami dari kelompok 5 membahas 3 penyakit tanaman tomat, yaitu layu fusarium, bercak coklat, dan busuk daun. Di sini saya akan membahas salah satu penyakit utama tanaman tomat, yaitu penyakit layu fusarium. Adapun penyakit layu fusarium merupakan penyakit yang dapat menyebabkan matinya tanaman dan gagal panen. Selain itu, penularan penyakit berlangsung cepat, terutama pada lahan yang bertopografi lereng, karena penyebab penyakit ditularkan melalui aliran air. Kemudian penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh cendawan Fusarium ocyporhum. Dan kita masuk ke siklus penyakit layu fusarium. Layu fusarium bisa menyerang tanaman tomat kapan saja, terutama pada musim hujan, karena cendawan Fusarium ocyporhum mudah berkembang biak dan mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembaban udara yang tinggi sangat mempengaruhi perkembangan penyakit layu fusarium ini, dan genangan air hujan di lahan dan pH tanah yang rendah juga turut mempengaruhi perkembangbiakannya. Adapun cara kerja dari patogen ini adalah dengan membentuk koloni atau sekelompok di pangkal batang tanaman. Selanjutnya, patogen ini akan mengambil air dan hara yang dibutuhkan tanaman secara terus-menerus. Air dan hara tanaman yang seharusnya dialirkan ke tanaman menjadi berkurang, sehingga menyebabkan tanaman tomat layu dan mati. Adapun gejala serangan yang kita dapat amati adalah tanaman menjadi layu saat siang hari, sedangkan pada sore hari tanaman tersebut segar kembali. Pada gejala lanjut, daun-daun bagian tanaman yang tua, tanaman akan menguning dan layu. Gejala ini akan menjalar ke pucuk tanaman dan berlanjut selama beberapa hari atau kurang lebih dari 1 minggu. Lalu pada akhirnya tanaman tomat akan kering dan mati. Kemudian jika tanah di sekitar lubang tanam dibongkar, tampak akar tanaman membusuk dan berwarna kecoklatan. Jika pangkal batang dipotong secara melintang, terdapat lingkaran coklat kehitaman berbentuk cincin yang menunjukkan bahwa berkas pembuluh pengangkut rusak. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian penyakit layu fusarium, yaitu yang pertama pengendalian secara teknis. Lakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tidak rentan terhadap serangan Fusarium ocyporhum. Pengolahan lahan dengan pencangkulan dan pembalikan tanah agar bibit penyakit terkena sinar matahari. Kemudian melakukan pengapuran lahan, yang kemudian menjaga kelembaban di areal pertanaman. Adapun pengendalian secara mekanis, yaitu sanitasi kebun, penyiangan, memusnahkan tanaman yang terserang, dan
memasukkan tanaman dalam wadah agar tanahnya tidak tercecer. Adapun pengendalian secara kimiawi yaitu menggunakan fungisida sistematik berbahan aktif serta melakukan penyemprotan secara rutin minimal 7 hari sekali. Penyakit bercak coklat pada tanaman tomat. Penyakit bercak coklat ini adalah jamur patogen Alternaria solanisor, termasuk anggota divisi Ascomycota dan merupakan jamur penyebab penyakit bercak kering atau bercak coklat pada tanaman tomat. Siklus penyakit. Pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi disertai kondisi lingkungan yang lembab seringkali membuat tanaman tomat rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Di antaranya adalah penyakit bercak coklat. Siklus penyakit terjadi antara 5 sampai 7 hari. Dan siklus ini akan terus berlangsung selama masa tanam. Suhu optimum perkembangan penyakit bercak coklat ini berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Gejala serangan dari penyakit ini yaitu menyerang daun tanaman tomat, timbul bercak bersudut atau bulat berwarna coklat sampai hitam dengan diameter 2 sampai 4 mm. Bercak tersebut menjadi nekrosis bergaris lingkar sepusat. Jaringan nekrosis dikelilingi lingkaran berwarna kuning atau sel klorosis. Jika serangan ganas dapat berakibat bercak akan semakin membesar, kemudian menyatu sehingga daun menguning, layu, dan mati. Jika bunga terinfeksi penyakit tomat ini, maka bunga akan gugur atau rontok. Buah masak ataupun buah muda jika terserang penyakit tersebut, maka akan busuk dan berwarna hitam, membentuk cekungan dan meluas ke seluruh bagian buah. Penyakit tomat ini umumnya dimulai dari ujung tangkai buah atau pangkal buah dengan warna coklat tua, kemudian membentuk cekungan diameter 5 sampai 20 mm dan diselimuti massa spora berwarna hitam seperti beledi. Pengendalian penyakit bercak coklat. Yang pertama yaitu pengendalian mekanis. Dilakukan dengan cara mencabut atau memusnahkan tanaman yang terserang penyakit, kemudian membakarnya. Kedua, pengendalian kultur teknis. Melakukan rotasi tanaman, sanitasi kebun, dan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Ketiga, pengendalian kimiawi. Dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida sintetik. Penyakit busuk daun atau busuk Phytophthora. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh kalangan petani tomat karena mampu menurunkan produksi tanaman tomat secara drastis. Dalam artian jika tanaman ini menyerang, biasanya produksi para petani itu kurang. Untuk penyakit busuk daun pada tanaman tomat biasanya disebabkan oleh cendawan patogen. Penyebabnya utama busuk daun tanaman tomat adalah karena infeksi cendawan Phytophthora infestan. Siklus penyakit busuk daun disebabkan jamur Phytophthora ini yang dapat menyerang tomat dan kentang. Jadi selain menyerang tanaman tomat, jamur Phytophthora ini juga menyerang tanaman kentang. Meskipun biasanya penyakit ini terjadi di akhir musim, penyakit busuk daun dapat menyerang kebun kapan saja. Karena itu penyakit ini dibawa oleh spora. Penyakit busuk daun dapat menumpuk jarak jauh dan seringkali menyebabkan infeksi di sekitar kebun atau menyebar di antara tanaman. Untuk gejala serangannya pada busuk daun ini, yang pertama penyakit busuk daun pertama-tama muncul dengan penampilan basah dan basah kuyup pada daun atau batang tanaman yang lebih tua. Setelah itu penyebaran ke bintik putih dan gelap yang menutupi semua tanaman yang terinfeksi serta tanamannya. Yang ketiga, ada daun yang terserang akan timbul bercak berwarna coklat hingga hitam. Awalnya pada sisi daun atau ujungnya, daun hanya tampak beberapa milimeter saja, namun akhirnya meluas ke seluruh bagian daun sehingga tangkai daun mati. Penyakit busuk daun ini menyerang pangkal daun, menimbulkan bercak berwarna hijau hingga coklat dan berair. Biasanya jika serangan ini tinggi akan menyebabkan tanaman tomat mati. Untuk teknik pengendalian busuk daun ada 3, ada kultur teknis,
membersihkan gulma tanaman dari sisa tanaman sebelumnya, mengatur drainase agar tidak terjadi genangan pada saat musim hujan, dan menggunakan bibit yang sehat, mengatur jarak tanam. Ada pengendalian secara mekanis, mencabut bagian tanaman yang terinfeksi kemudian membakarnya. Jadi tanaman yang sudah terserang penyakit Phytophthora ini, tanaman harus dicabut dan dibakar supaya tidak menyebar ke tanaman yang lain. Yang ketiga, ada pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan menyemprotkan fungsi kontak berbahan aktif mancozeb yang disemprotkan 2-4 hari berturut-turut tiap 5 hari untuk pencegahan. Lalu disambung dengan fungisida simstetik berbahan aktif metalaxyl untuk pengobatan dari dalam. Baik, sekian untuk persentase dari kelompok 5. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.